Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan namo buddhaya. Buat kalian yang lagi nonton video ini, mau dari Sabang sampai Merauke atau dimanapun kalian berada. Oke, jadi ini pertama kalinya gue bikin konten, dan konten ini ngebahas tentang healing. What do you think about healing? Apakah ketika kalian punya masalah lalu jalan-jalan atau belanja dan lain-lain sebagainya itu disebut healing, atau itu disebutnya sebagai feeling better? Nah, menurut gue itu 11-12 ya, karena feeling better itu tidak selalu sama artinya dengan healing. Contoh nih, jidat gue kejedot tembok terus gue makan es krim. Nah, di situ gue ngerasa kayak feeling better, tapi nggak nyembuhin luka di jidat gue gitu. Jadi menurut gue feel better itu melakukan sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita rasain atau yang kita hadapin, meskipun itu merasa lebih baik, tapi nggak nyembuhin luka gue gitu, luka yang lo alamin. Sama kayak lo punya masalah mental, tekanan batin, stres dan lain-lain, terus lo jalan-jalan gitu loh. Jadi yang lo lakuin itu bukan healing, tapi feel better menurut gue ya, karena luka yang lo rasain pasti bakalan timbul lagi setelah lo jalan-jalan atau lo makan enak, belanja dan lain sebagainya gitu. Karena gue juga ngalamin itu gitu sebelum gue tahu ini ya. Nah, jadi yang dimaksud healing itu apaan? Nah, sekarang kita masuk ke situ. Tapi sebelum itu, gue mau nanya nih, siapa di sini yang masih mikir kalau otak hanya digunakan untuk problem solving, kayak mempelajari pengetahuan, berhitung, analisa dan lain sebagainya, sedangkan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, semua itu dari hati? Ternyata itu kurang tepat ya guys. Jadi gini, semua rasa yang dirasakan di dada dalam bentuk emosi kayak marah, kecewa, sedih, dan lain-lain itu adalah buatan otak. Semua itu buatan dari proses berpikir. Makanya nih banyak banget penyakit yang diakibatkan oleh pikiran dan perasaan lo yang terakumulasi sampai nih ngeganggu fungsi kerja tubuh kita gitu loh. Maka timbullah penyakit kayak misalkan penyakit diabetes, jantung, kolesterol, stroke. Nah, sama halnya ketika lo capek, stres, maka imun tubuh lo pun menurun, dan begitu pun sebaliknya ya. Nah, maka ketika lo ngalamin stres, kacau, sedih dan lain-lain, lo bisa ngegunain tubuh lo sendiri atau diri lo sendiri untuk nyembuhin itu secara mandiri atau self healing. Nah, dari sini nih gue paham ternyata enggak semua healing itu berkaitan dengan jalan-jalan, berkaitan dengan lo belanja, makan enak dan lain sebagainya. Ternyata enggak gitu. Ternyata healing di sini adalah balik lagi ke diri kita, gimana caranya buat nyembuhin luka itu gitu loh, bukan karena kita jalan-jalan ataupun lain sebagainya. Karena ketika lo jalan-jalan dan sebagainya itu rasanya emang feel better gitu, lebih baik. Tapi ketika lo balik lagi itu ya lo ngerasain hal stres yang lo alami sebelum lo jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Nah, cara yang paling gampang untuk healing atau self healing itu adalah mikirin hal-hal yang positif. Nah, untuk itu lo perlu yakin dulu nih sama diri lo sendiri kalau lo bisa ngelakuin yang namanya healing. Terus gimana caranya biar lo yakin gitu kan, biar ngebentuk rasa yakin lo? Jawabannya adalah dari semua yang udah lo alamin, yang lo rasain, yang ujung-ujungnya itu bakalan jadi sebuah definisi diri. Oleh sebab itu nih, gak sedikit orang yang pengalamannya buruk tapi masa depannya cerah ya kan, yang tadinya hidupnya gak tahu tujuannya mau kemana nih gue gitu kan, tapi tiba-tiba jelas nih. Nah, karena itu lo yakin sama diri lo sendiri, maka lo bisa ngelakuin yang namanya healing atau proses penyembuhan luka yang terutama bersumber dari luka mental batin lo sendiri. Nah, cara yang pertama nih yang gue lakuin adalah menerima diri sendiri. Lo harus terima keadaan lo saat ini dan masa lalu lo. Contoh, gue nerima nih kalau gue gak cantik, kalau gue jerawatan, kalau gue gak putih, kalau gue gak sekaya mereka gitu, kalau hidup gue ini lebih keras daripada mereka. Nah,
ketika lo udah nerima keadaan lo, maka lo bisa ngelakuin langkah selanjutnya yang kedua nih, yaitu lo bakalan mudah memaafkan diri lo sendiri. Nah, waktu itu gue caranya itu yaitu tangan kanan lo di atas dada lo yang kiri. Di situ gue ngomong nih, maaf ya, gue udah banyak ngerepotin lo dituntut kuat atas semua kejadian yang gue alamin gitu. Maaf ya, gue belum bisa ngebahagiain lo, tapi gue yakin nih mulai hari ini gue lebih bisa ngebahagiain diri gue sendiri gitu loh. Gue lebih bisa ngehargain diri gue sendiri gitu. Lo kuat dari yang gue bayangin, dan makasih untuk itu semua. Di situ gue kayak nangis speechless gitu, karena gue ngerasain luka-luka yang udah gue alamin tuh datang gitu, brek gitu, ngehampiri gue. Tapi setelah gue ngomong itu, setelah gue sadar, gue coba maafin luka-luka itu sedikit demi sedikit, lukanya itu musnah gitu, lukanya itu sembuh. Dan yang terakhir nih adalah ngejaga diri lo biar gak ngerasain luka itu atau luka baru lagi. Nah, di sini bukan lo ngelupain luka-lukanya ya, tapi disimpan buat jadiin motivasi diri gitu loh. Caranya untuk ngelakuin yang terakhir ini adalah melakukan hal-hal yang positif, menerima deh hal yang positif yang ngebuat diri lo itu fokus ke depan, apa yang lo tuju gitu lo, bukan fokus ke kanan kiri lo gitu, yang ngebuat diri lo kayak down lagi dan lain sebagainya gitu. Karena itu sama aja kayak lo nyapein diri lo sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini nih menurut gue kesimpulannya, healing itu adalah sebuah proses penyembuhan diri, terutama dari luka batin, luka mental yang lo alamin, yang lo rasain, dan lo bisa ngatasin itu dengan cara lo tahu diri lo sendiri nih gitu loh. Dengan cara nih yang pertama tadi ya, menerima diri lo sendiri, kalau ya udahlah gue kayak gini gitu, gue terima nih gitu. Nah, setelah lo terima, gue yakin itu akan lebih mudah untuk memaafkan diri lo sendiri. Setelah lo maafin diri lo sendiri, kalau misalkan oke, gue gagal nih dulu gitu, nggak apa-apa deh, maafin ya, gue sampai sekarang nuntut, kok gue kayak dulu gagal sih dan sebagainya gitu loh. Nah, di situ lo pasti bakalan bisa lebih mudah gitu maafin diri lo sendiri gitu loh, ketika lo sadar akan diri lo gitu. Nah, setelah itu lo rawat itu semua supaya enggak terjadi lagi gitu loh, supaya enggak keulang lagi, supaya luka itu enggak timbul lagi dan membuka luka baru buat diri lo sendiri gitu, dengan cara lo ngelakuin hal-hal yang positif ya. Oke, dan itu dia sih menurut gue yang namanya healing. Jadi buat kalian nih yang udah nonton video ini, semoga kalian bisa paham apa artinya self healing atau feeling better gitu. Karena banyak banget nih di era sekarang nih, terutama kalangan gue ya kan, gue punya masalah dan lain sebagainya, teman gue punya masalah dan lain sebagainya, lo perginya ya lo jalan-jalan ya, lo nongkrong sama temen lo dan lain sebagainya. Itu menurut gue sebuah pelarian, bukan penyembuhan. Sedangkan healing di sini itu artinya adalah penyembuhan ya kan, bukan pelarian. Oke, mungkin ketika lo ngelakuin itu lo ngerasa kayak feel better, lo ngerasa lebih baik. Tapi ketika lo balik lagi ke misalkan ke rumah lo, atau lo ngerasa lagi sendiri, itu rasanya timbul lagi gitu. Nah, kalau lo benar-benar ngelakuin healing, gue yakin rasa atau luka yang lo udah alamin yang timbul dulu-dulu tuh bakalan memudar gitu loh. Bakalan lo bisa kontrol gitu, kapan gue harus nyimpen nih luka, kapan gue harus nginget luka ini buat motivasi diri gue sendiri itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.